Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Baik, karena kita memiliki waktu yang sangat terbatas, mari sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan membaca surat Al-Fatihah ini Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Kita yang sedang belajar semoga diberikan futuh oleh Allah dan dihindarkan dari futur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan surat Al-Fatihah ini kita bertawasul meminta kepada Allah Subhanallah, 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 Subhanallah. Semoga orang tua kita Allah jaga lahir dan batinnya. Allah berikan kesabaran di dalam menitipkan kita sebagai anak ini pondok pesantren, dan kita doakan dengan tawasul Fatihah ini semoga guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesabaran, ketabahan di dalam mendidik kita semua, dan Allah tutup segala aib-aib guru-guru kita. Ala hadiniyah wa kunyatin salihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta keikhlasannya, keridhaannya. Kita baca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk Abi Faisal Muhammad Ali Nurdin, dan kita baca surat Al-Fatihah diniatkan untuk Umina, Umi Tuti Dahlia, dan terkhusus pada guru kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Komarudin, yang sedang saat ini masih di rumah sakit. Ya, semoga semua pimpinan pondok pesantren yang sedang terkena penyakit Allah angkat penyakitnya. Nawaina bisyifa'uka bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiyah bi kulli tamami kulli suri wa mahmul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Ibadallah. Alhamdulillah, ya Allah. Enggak kerasa ya, kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban, dan insyaallah Kementerian Agama dengan para timnya yang memantau hilal menggunakan metode ru'yatul hilal
hari ini mulai bergerak ya untuk melihat hilal di beberapa titik tempat. Kalau Muhammadiyah ya insyaallah malam ini sudah mulai tarawih karena menggunakan metode hisab. Ya, kalau kita ya, disebutnya NU lah ya, itu menggunakan metode ru'yatul hilal. Maka faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kalau sudah nampak ru'yanya, kalau sudah nampak hilalnya, maka berpuasalah esok hari. Ya, ini malam nanti akan menjadi penentu ya. Kita sama atau beda ya. Mudah-mudahan aja sama ya. Kalau misalnya sama jadi kena 30 hari. Kalau misalnya beda kita 29 mereka 30. Itu sebagai informasi teman-teman semua ya. Dan kemudian kita ngebahas apa ini? Dikasih taunya juga bingung. Tadi subuh soalnya dikasih taunya. Ya kita sesi sharing-sharing aja ya. Kalau misalnya sharing-sharing itu kan seharusnya interaktif ya. Tidak hanya pematerinya, namun juga yang audiensnya juga ikut berbicara. Gitu. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadallah ya, bahwa yang kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti kehadirannya oleh seluruh umat Islam di seantero dunia ya. Karena bulan ini terdapat keistimewaan dan kemuliaan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan pada umumnya. Bahkan ada hadis ya, walaupun hadis ini tergolong hadis dhaif ya, barang siapa yang senang bahagia ketika masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Itu redaksinya seperti itu di hadis. Walaupun hadis tersebut hadis dhaif, namun hadis ini bisa kita gunakan sebagai fadilatul amal, keutamaan dari amal-amal. Ya, jadi boleh kalau misalnya orang datang bulan suci Ramadan bahagia sangat boleh banget. Apalagi kita nih sangat menanti-nanti ya kehadiran bulan suci Ramadan. Kan bulan Ramadan itu disebut dengan bulannya puasa. Ada yang mengatakan juga bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Quran. Nah, mari sama-sama kita perpadukan antara dua pendapat tersebut. Apa bahasa Arabnya puasa? Saum, siam, gitu kan? Siam itu ternyata masdarnya dari soma. Diulang. Saum atau asyam itu masdar dari soma. Ya. Artinya apa? Soma yasumu itu ya, kalau secara lughatnya, secara bahasanya adalah al-imsak. Al-imsak bukan pakai qaf ya, al-imsak. Apa artinya al-imsak? Menahan dari tulu'is syams hatta ghurubasy syams. Menahan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya kembali matahari. Maka ini disebut dengan al-imsak. Apa saja yang disuruh ditahan? Oh, banyak sebenarnya. Banyak. Kalau penjelasan secara rinci di dalam kitabnya, baik kitab Tadhib, Safinatun Najah atau kitab-kitab umumnya, itu menahan dari makan, minum, ya kan? Kemudian berhubungan badan suami istri itu nggak boleh. Ya, harus bisa menahan. Dan ternyata kita spesifikasikan, kita rinci lagi, ya, bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, namun juga menahan apa? Mengatakan orang, suka ngatain orang, mulutnya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, langkahnya dijaga. Itu perintahnya. Maka lebih bagus itu apa?
Ya, lebih bagus ketika datangnya bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan, lebih bagus kita berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, ya, di sini izinkan Ustaz ya memberikan 3 komponen yang harus kita siapkan, ya, baik menjelang ataupun ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ada 3 komponen yang harus kita siapkan. Apa 3 komponen itu? Yang pertama adalah spiritual. Yang pertama adalah spiritual. Apa? Spiritual. Kemudian yang kedua intelektual. Kemudian yang kedua intelektual. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah finansial. Finansial. Ya, kita ambil waktu yang sangat terbatas ini dengan membahas 3 komponen ini. Nanti kita akan berusaha traveling, ya. Kita usut dengan jalan-jalan dulu. Jadi kita tidak monoton ngebahas 3 komponen ini. Yang pertama spiritual. Spiritual itu adalah, ini yang mengatakan guru ya. Spiritual itu kita harus meningkatkan iman, mempersiapkan iman dan takwa. Nah, ini kan bahasa yang sering digunakan ketika khotib, ya. Ya kan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tingkatkanlah kuantitas dan kualitas iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempo hari Buya Faisal itu pernah menjelaskan atau menjabarkan tentang apa itu iman. Iman akan menjadi parameter keberhasilan, kesuksesan, ya, menjadi patokan keberhasilan dan kesuksesan tirakatannya seorang hamba Allah ketika menjalani setiap ritual-ritual ibadah yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dilandasi dengan iman. Ya. Maka iman itu kan yang pertama adalah percaya dengan Allah. Kalau kita percaya dengan Allah, berarti kita harus percaya dengan sifat-sifat Allah. Kemudian asma-asma Allah. Wujud kidam baqal khalafatu lil hawadisi qiyamun wadaniyah qudati rada basar kalam daliman yang sami'an nasiran mutakaliman. Itu sifat-sifatnya Allah. Kita harus tahu, ya. Kita harus tahu. Belajar sifat 20 enggak? Itu namanya sifat 20, ada kitabnya. Ya, kitab sifat 20 ngebahas tentang sifat-sifat Allah. Wujud, kenapa Allah disifati wujud padahal Allah itu ghaib? Benar gak? Nampak gak Allah itu? Kelihatan gak dengan kasat mata kita? Enggak. Namun bagi orang-orang yang sudah diberikan kasyaf oleh Allah, hatinya sudah bergemam Allah. Ya, itu kalau orang-orang yang sudah diberikan pendalaman sifat. Nanti kalau sifat sudah lewat, masuknya zatnya Allah. Kalau kita kan masih sifat, kita masih asma, masih nama-namanya Allah. Namun kalau orang-orang tertentu sudah masuk ke zatnya Allah. Maka dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita itu dengan menjalani ritual-ritual ibadah nanti yang telah Allah tetapkan. Ya, simulasi. Sekarang mah udah masanya simulasi lagi. Sekarang mah udah masanya penerapan. Ya, kan ada waktu yang sangat spesifik khusus. Ya, tidak ada waktu ibadah ini dilakukan kecuali pada bulan suci Ramadan. Ya, mengerjakan sholat Isya, kemudian disempurnakan dengan ba'diyah Isya. Setelah itu mengerjakan sholat apa? Khususnya pada bulan suci Ramadan, sholat taraweh. Nanti Bilal ngomong gini, ya Bilal yang bisa sholat taraweh,
الصلاة سنة ركعتين جامعة رحمكم الله صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Cuma bulan Ramadan itu yang kayak gitu. Di luar dari bulan Ramadan nggak ada. Bener kan? Jadi vibes-nya, ya feel-nya itu dapat banget. Tenang, nyaman, tentram gitu. Pas datang bulan suci Ramadan. Maka tarawih itu teman-teman, itu jamak mufradnya rohatun. Tarawih itu jamak mufradnya rohatun. Apa artinya roha itu apa? Istirahat. Kalau secara bahasa ya. Namun kalau kita ulik lagi, kita cari di dalam kamus bahasa Arab, rohatun itu artinya dengan cara yang pelan-pelan, tenang, tertati-tati. Itu nggak tertati-tati? Ya, tertati-tati tahu lah ya. Nah, jamaknya jadi tarawih. Maksudnya ya, melaksanakan sholat tarawih ini dengan tempo yang sangat santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadang ada orang cepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu masih mending ya. Ada lagi tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu sholat tarawih kan. Nabi kan sholat tarawihnya ini beda riwayat. Ada yang 11, ada juga yang sebenarnya 8. 3-nya dengan witir. 20, 3-nya dengan witir. Sholatnya Nabi itu baca pelan-pelan 11 rakaat Nabi kerjakan dari selesai ba'diyah isya sampai menjelang sahur. Di Indonesia enggak ada 23 rakaat dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Saking singkatnya 23 rakaat di tempo dikerjakan dengan waktu 15 menit selesai. Lebih hebat mana Nabi dengan orang Indonesia? Ya gitu, saking cepatnya. Cuma kan kemarin tuh datang ke kajian oleh muqaddam. Muqaddam itu artinya guru yang tertinggi dari pemimpin Thariqah At-Tijani dari Garut. Kebetulan di sini ada markaznya. Ya, ada markaznya di sini. Raudhah Al-Fatih itu Tijani. Ya. Beliau ngomong gini, kalau sholat tarawih itu kita kerjakan, kalau hampir semua kitab menjelaskan 23. Mengerjakan hampir 23. Nah, selepas kita salam sholat tarawih ya, itu baca tasbih ternyata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya karim itu sebenarnya tambahan dari ulama. Kalau di redaksi hadisnya nggak ada. Ya Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Cukup sampai situ. Tambahkan al-karim itu tambahan ya dari ulama kita. Silahkan mau dipakai, silahkan juga tidak. Ya kalau kita biasa kulturnya pakai ya jadi pakai. Nah kembali lagi ya, ketika melaksanakan sholat tarawih ya subhanallah. Ya, melaksanakan sholat tarawih itu amalan-amalan yang ada ya, yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan waktunya khusus, nggak ada selain bulan suci Ramadan, maka dimanfaatkan. Nah kalau misal di pondok pesantren masih aman ya, masih aman. Tapi kalau di rumah gimana? Di saat di rumah, nah itu masih jadi pertanyaan besar. Kalau perempuan mungkin lain ceritanya ya, punya hadiah tersendiri setiap bulan.
Jadi jarang sekali perempuan yang puasanya full ketika bulan suci Ramadan. Kalau laki-laki ya itu puasanya harus full kecuali sakit. Kemudian yang kedua, sholat tarawihnya juga full kecuali sakit. Ya. Kemudian datangnya bulan suci Ramadan ini dalam hadis Nabi, ya. Kemudian dikuatkan lewat maqalah ulama bahwa datangnya bulan suci Ramadan, ayo kita banyak membaca Al-Quran. Ini yang menjadi kesedihan tersendiri, gitu ya. Maaf, kenapa di saat kita ngobrol dengan manusia itu kok kita betah lama, namun di saat ngobrol dengan Allah, ketika ngobrol sama Allah kok gak kuat lama? Ya, ketika tahfiz coba cek, ya, menunggu gurunya, menunggu musrifnya atau musrifahnya, menunggu instruktur tahfiznya, nah, itu harus tidur dulu tuh, ya, sehingga buat ngobrol sama Allahnya terbatas. Katakan datangnya guru itu 5:30 karena subuh itu kan jam 5 kurang, jam 5 kurang. Tahfiznya jam 5:30. Jarosnya jam 6:05. Kalau enggak jam 6 tepat sudah jaros. Dapat waktu 30 menit. Itu sisanya kita kebuang. Masa ngobrol sama Allah kita bosan? Masa ngobrol sama Allah itu kita malas? Dengan ngobrol manusia kita kuat lama-lama. Dan ini juga jadi keresahan diri sendiri. Pas lagi waktu zikir, kenapa buru-buru ingin angkat badan? Ini badan pas lagi imam zikir, ini badan udah keangkat. Alasannya variatif, bervariasi. Ada yang alasannya ke kamar mandi, ada yang alasannya izin buat piket, ada yang alasannya nyari itu nyari ini. Itu ada waktunya selepas kita zikir sama Allah. Mohon maaf santri semuanya, ini kudu diperhatikan. Kalau misalnya tirakatan kita zikir saja tidak digunakan, apa yang kita mau cari sebagai tirakatan seorang santri? Dengan zikir saja, mohon maaf, badan kita nggak betah. Kan kalau kita zikir itu sama saja kita mengingat kepada Allah. Kita tahu dalilnya, kita paham, mengerti maksud dari Quran surat Al-Baqarah. Sering dibacakan oleh para imam, khususnya imam yang ada di masjid ini. Sering dibacakan fadhkuruni ankurukum, tahu antum, hafal hafalannya. Mungkin tidak sedikit kita mengerti tafsirnya, namun kenapa tidak diterapkan? Pas lagi zikir, kita perhatikan gitu. Pas lagi zikir, udah nggak betah, buru-buru diangkat. Ini tirakatan kita mau ngambil yang mana? Baca Quran, kita mau tirakatan yang mana? Sedangkan baca Quran sendiri saja kita sehabis sholat subuh masih mau tidur. Sedikit yang menghidupkan subuh pada saat itu. Waktu kita sangat terbatas buat diskusi ngobrol sama Allah aja. Mungkin ada beberapa santri atau santriwati, ya, di luar jam tahfiz dia baca Quran. Namun karena banyaknya kegiatan yang ada, kita disibukkan dengan itu. Akhirnya santri dunia dan dunia. Mana zikirnya? Mana baca Qurannya? Benar gak? Pas lagi sholat pengen badan buru-buru diangkat. Ana udah kasih disclaimer, Ana udah ngasih tahu, ya. Ana kasih perhatian, jangan keluar dulu sebelum Allahumma antas salam. Dipraktekkan sehari 2 hari. Selepas dari itu udah pergi. Ya Allah, ini kita gimana? Kan kita ngakunya Allahumma ja'alna minan najihin, Allah menjadi minas salihin. Kita mintanya begitu sama Allah. Termasuk golongan orang-orang yang soleh. Bagaimana kita ingin jadi orang yang soleh, sedangkan zikir untuk mengingat sama Allah aja kita enggan dan sungkan, nggak mau. Ini bahaya teman-teman. Masa jadi seorang santri zikir aja nggak mau?
Masih jadi seorang santri baca Quran aja dengan sesuai dengan waktu tahfiz. Kalau misalnya tidak ada waktu tahfiz, ya udah nggak baca Quran. Maka datangi bulan Ramadan ini, baca banyak Quran. Fastabiqul khairat, di dalam menghatamkan Quran. Yang hatam punya target bulan Ramadan ini saya sampai 3 kali, silakan. Yang hatamnya target sampai 5 kali, luar biasa. Luar biasa. Ya mungkin cuma targetnya cuma 1 hatam, ya 1 kali hataman, dia baca setiap hari 1 juz, ya nggak apa-apa. Yang penting ada luang waktu kita untuk ngobrol dengan Allah. Masa ngobrol dengan manusia emang bisa lama, sampai bahkan bisa bergadang? Namun kenapa ngobrol sama Allah nggak bisa sampai bergadang, waktu kita nggak bisa lama? Dengan alasan, wah habis ini kegiatan ini lagi nih. Jangan begitu. Jangan begitu. Bersyukur teman-teman, di umur kalian yang masih identik, masih muda, itu udah fasih dalam membaca Al-Quran. Ana ngajar setiap malam Jumat, itu ngajar ibu-ibu baca Quran. Itu baca Qul a'udzu birabbin nas aja masih banyak yang salah. Namun setidaknya ibu-ibu yang ngaji itu, bapak-bapak yang ngaji, sudah dapatkan 2 pahala. Pahala mau belajar dan pahala mau usaha. Kita yang sudah fasih membaca Quran, lancar bacaannya, mengerti tajwidnya, tahu kaidahnya, makhrajnya, sifat hurufnya, namun kenapa tidak mau untuk baca Quran? Harus dipaksa, ditekan, kok dibangunin. Kenapa? Itu yang bahaya. Ya. Padahal janji di dalam Nabi itu kan, kata hadis Nabi, orang yang baca Qur'annya lancar, fasih, itu akan bersama dengan para malaikat. Malaikat, subhanallah. Kita kan imannya yazidu wa yanqus, kadang naik kadang tambah. Yazidu wa yanqus di sini maksudnya kan menggunakan fi'il, ya, menggunakan fi'il mudhari. Kalau misalnya ditambahkan qad di awalnya, qad yazidu wa yanqus, kadang, artinya di kadang dia nambah, kadang dia turun. Kalau lagi nambah tingkatannya, kadang sholat tahajud, kadang sholat duha, kadang dia baca sholat, melaksanakan sholat witir, baca Quran. Kalau lagi berkurang, futur, lagi malas. Maka Ramadan ini, ya teman-teman, sudah berapa Ramadan yang kita alami? Sudah berapa tahun Ramadan kita alami? Sudah berapa tahun kita merasakan bulan suci Ramadan? Apakah Ramadan hari ini sama seperti kemarin? Apa bedanya? Man kana yu'minu man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mawqudun. Kalau hari ini sama, Ramadan ini sama dengan Ramadan kemarin, apa bedanya? Yang diharapkan apa di awal kalimat ini? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Ramadan ini tuh harus lebih baik daripada Ramadan kemarin. Na'udzubillah, jangan sampai man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Ramadan ini lebih buruk, kalau kata orang Malaysia, lebih tuh. Wah. Lebih apa sih? Lebih nggak bagus dari Ramadan kemarin. Oh, ini orang-orang yang celaka. Ayo kita bikin kurikulumnya. Kita bikin kurikulum. Target untuk bulan suci Ramadan itu apa? Itu baru spiritual pembahasan kita. Karena spiritual itu penting, mendukung daripada, mensupport sistem daripada ritual-ritual ibadah yang nanti kita akan lakukan pada bulan suci Ramadan. Satu. Kemudian yang kedua, intelektual. Intelektual itu apa? Kecerdasan. Ya, kecerdasan. Memahami satu ilmu. Teman-teman udah tahu belum? Ya, apa hukumnya, sebab-sebab batalnya puasa? Boleh nggak kita niat ketika bulan suci Ramadan niatnya di pagi hari? Boleh nggak nanti kita pas ketika bulan suci Ramadan, ya, sholat tarawihnya sendirian?
Itu boleh enggak? Dan kalau misalnya kita tidak berpuasa, apa kafarat yang harus kita bayar, dendanya apa aja? Itu namanya intelektual, kita mengerti dan memahami. Jangan kaget nanti 11 rakaat itu ada yang mengerjakannya 8, ada yang mengerjakannya 4, witirnya 3. Itu semua ada ilmunya. Kalau biasa di pondok pesantren kita bacanya setengah juz, itu nanti ada di Temboro itu, ya, daerah Magetan, pesantren Temboro, ya, itu bikin firqah. Ini satu malam 1 juz, ada yang 1 malam 5 juz, ada yang 1 malam 10 juz, ada yang 1 malam 15 juz, ada yang 1 malam 30 juz. Ya, kenapa mereka seperti itu? Bahasa orang Jawanya ngalap barokah dari Quran. Ngalap barokah dari Quran. Maka sangat disayangkan, sungguh-sungguh sayang ketika bulan suci Ramadan masuk kita tidak memanfaatkannya. Tadi yang pertama adalah spiritual, kemudian yang kedua, yang terakhir finansial. Dalam penjabaran finansial ini, ya, yang pertama ada diri kita mempersiapkan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan nanti datangnya bulan suci Ramadan. Dan kemudian yang kedua, finansial dimaksud datangnya bulan suci Ramadan membawa keberkahan bagi orang yang tadinya tidak berdagang jadi berdagang. Nah, di Tarim Yaman, mereka masuknya bulan Sya'ban mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan farihah, dengan kebahagiaan dan kesenangan. Ya, dengan kebahagiaan dan kesenangan, sehingga mereka mempersiapkan kebutuhannya, baik pakaian ataupun makanan pokok. Datangnya bulan suci Ramadan, dan datangnya bulan suci Ramadan membawa keberkahan rezeki bagi orang-orang yang tadinya tidak berdagang jadi berdagang. Ya, Allahu Akbar. Ini nikmati bulan suci Ramadan. Ya Allah. Mulai dari finansialnya, orang tua mempersiapkan, bahkan sudah mulai dihitung-hitung nanti beli baju lebaran gimana. Oh, udah dihitung-hitung. Nanti orang tua udah mulai menghitung-hitung pengeluaran pasokan untuk anak-anak puasa itu apa aja. Kenapa kita menyantai? Kita cuma disuruh ibadah doang, karena kita nggak mikirin untuk ke depan. Kita nggak disuruh buat mempersiapkan uang, enggak. Kita cuma disuruh mempersiapkan ibadah kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan iman dan takwa kita pada datangnya bulan suci Ramadan. Ini Ramadan teh udah depan mata. Ibaratnya udah di pelupuk mata kita Ramadan. Kalau Ramadan udah pergi, kan lebaran lain sama bulan suci Ramadan. Ya, ini tadi orang yang tidak dagang jadi dagang. Coba nanti teman-teman liburan, tetangga kita yang nggak dagang kok tiba-tiba jadi dagang. Dia dagang buras, dia dagang gorengan, dia dagang es buah, dia dagang sop buah, dia dagang keripik mie, kerupuk mie. Dagang apa lagi? Tutut. Dia dagang, yang tadinya nggak dagang jadi dagang. Coba kalau bulan suci Ramadan nanti ada orang bagi-bagi takjil, bagi-bagi iftar. Itu cuma bulan suci Ramadan. Itu cuma bulan suci Ramadan. Di luar dari bulan suci Ramadan gak ada. Terkadang kita makan
Terkadang kita makan gorengan sama makan buras ditambah dengan sambal, itu lebih nikmat bulan suci Ramadan daripada bulan biasa. Benar gak? Iya. Minum es, ya kan teman-teman kan kalau lagi modif sering banget dibawain es. Itu rasanya beda nikmatnya es yang dibelikan ketika sering modif, ya di bulan biasa sama bulan suci Ramadan beda. Kelas 1 aja sekarang Ustadz lihat listnya itu pemesanannya minta marjan. Mungkin dari yang santriwati juga diminta marjan. Ada yang minta sirup buat menemani bulan puasa. Benar gak? Itu kan nikmat tersendiri. Maka redaksinya gini. Ketika orang buka puasa, ya, mendapatkan 2 kebahagiaan. Diulang. Ketika mereka berpuasa kemudian berbuka, mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama di saat mereka berbuka. Tadi, ya, bulan puasa nahan berapa jam itu? Berapa jam kita nahan? 12. Nah, 12 jam. Setelah kita menahan, datang waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti akan berseliweran nih. Ya, kor buka puasa, kor bangunin sahur gitu ya. Ada yang buka puasanya kurma udah ditaruh di mulut, ya pas lagi denger aja langsung ditelan. Nah gitu. Itu kesenangan bagi orang yang berbuka puasa. Dan kemudian yang kedua, kebahagiaan orang yang berbuka puasa adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah dalam hadis qudsi, kalau puasa itu aku langsung yang membalasnya, fa ana ajziyun bih. Aku langsung yang membalas daripada amalan-amalan puasa tersebut. Ya. Allahu Akbar. Indahnya bulan suci Ramadan. Jangan disia-siakan. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, suatu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kalau datang bulan suci Ramadan syahdu, kalau udah nggak ada kita rindu. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kehadiran bulan suci Ramadan itu sangat berharga. Benar gak? Berharga. Kalau udah ditinggal bulan suci Ramadan, nanti ada wallpapernya, nanti ada nih anime-animenya, kartun-kartunnya. Kamu mau kemana? Ini ada orang, ya ibadallah, hamba Allah, kamu mau kemana? Aku mau pergi, see you next time di tahun depan. Iya, sampai berjumpa kembali di tahun depan. Dia nangis. Itu kan sedih banget, itu berseliweran, baik di TikTok, Instagram. Kadang orang masang status juga kayak gitu. Ya, maka datangnya bulan suci Ramadan, jangan disia-siakan. Kehadiranku ini sangat berharga. Aku hadir cuman setahun sekali. Ibaratnya gini, 11 tahun kita dunia dan dunia. Namun ada 11 bulan kita dunia dan dunia. Namun ada 1 bulan kita gunakan untuk taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak banget bulan suci Ramadan mah. Ya Allah, nanti kurma gratis. Tahu nggak? Ada 10.000 ton kurma yang diberikan dari kerajaan Arab untuk Indonesia. Itu diberikan secara gratis.
10.000 tahun belum tentu Nurul Ilmi dapat. Nah kan Indonesia mah luas, belum orang belum pedalamannya, belum pelosoknya. Gitu. Ini mah pesen ya, ini pesen ke semuanya. Ya, fastabiqul khairat. Bergadang juga apa? Bergadang kalau buat baca Quran. Menghidupkan malam Ramadan. Karena nggak ada yang tahu, punten, maaf. Ya, mohon perhatiannya semua. Nggak ada yang diberikan informasi kapan adanya malam Lailatul Qadar. Nggak ada yang dapat informasi. Nah, dikutip oleh para alimin ulama yang mengatakan malam pertama bulan suci Ramadan. Nanti malam kalau misalnya kita taraweh, kemungkinan nanti malam itu malam Lailatul Qadar. Pokoknya di setiap malam ganjil bulan suci Ramadan ya, kita mempersiapkan ya diri kita, mata kita, jasmani dan rohani untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, nikmat banget. Kalau malam Lailatul Qadar itu malaikat tuh turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu turun dapat perintah, mandat dari Allah. Malaikat, cari manusia yang malam-malam Ramadan ia menghidupkannya dan dia jaga matanya untuk tidak tertidur ketika malam Ramadan. Makanya kan kita sholat tarawih itu kan disuruh buat ngidupin malam. Jadi kalau hari biasa, bulan biasa nggak ada kita sholat tarawih. Ada nggak sholat tarawih bulan suci selain bulan Ramadan? Ada. Nanti setelah sholat tarawih karena punya makanan tadi ya habis buka dilanjutin makan. Makan malam jadi boleh itu bulan suci Ramadan. Jadi boleh. Nanti belum datang rezeki dari wali santri. Ya ada aja ya. Mungkin dari yang santriwati ada orang tuanya yang pengen buat buka bareng-bareng. Karena pahalanya gede banget. Pahalanya besar banget. Orang yang memberikan makan, memberikan asupan, nutrisi ya, bagi orang yang berpuasa itu pahalanya sama. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Makanya berebutan tuh. Di masjid-masjid, mungkin masjid teman-teman yang laki-laki khususnya pernah buka bareng sama bapak-bapak. Ya, sebelum buka puasa bareng baca sholawatan ya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Nanti ibu-ibu rame-rame itu ya. Kalau pengajian majlis taklim, kata ibu-ibu mah, kata orang-orang majlis namanya tawakupan. Udah penutupan sementara. Ya, udah tawakupan. Wah, kalau di tawakupan paling seneng ibu-ibu mah. Ya, pada bawa besek berkah. Itu senang, farihah karena nanti mau menyambut bulan suci Ramadan. Nggak usah ngaji, sudah ngajinya di rumah masing-masing. Yang mau lomba hataman. Paham ya? Mengerti? Jadi 3 komponen ya, untuk bulan suci Ramadan menyambut atau datangnya bulan suci Ramadan apa? Yang pertama spiritual. Kemudian yang kedua, yang ketiga finansial.
Alhamdulillahirabbil ya Rabbi lil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhali akhwat